Salam damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita hari ini 21 Desember tahun 2020. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, terima kasih untuk kesempatan yang indah pagi ini. Kami datang untuk mengawali hidup kami hari ini, aktivitas kami dengan datang kepada Tuhan. Kami akan belajar firman-Mu, biarlah firman Tuhan boleh menjadi berkat dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami persembahkan doa ini. Amin. Renungan kita hari ini, saudara, dengan judul Rumah Mewah untuk Orang Tebusan. Rumah mewah untuk orang tebusan. Yohanes 14 ayat 2, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sekali lagi, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Kristus dengan pengorbanannya membayar hukuman dosa. Tidak hanya akan menebus umat manusia, tetapi memulihkan kembali kekuasaan yang telah mereka lepaskan. Semua yang hilang oleh Adam pertama akan dipulihkan oleh Adam yang kedua. Nabi berkata, "Hai menara kawanan domba, hai bukit putri Sion, kepadamu akan datang dan akan kembali pemerintahan yang dahulu." Dan Paulus menunjuk kepada penebusan yang menjadikan kita milik Allah. Allah menciptakan bumi untuk menjadi tempat tinggal makhluk suci dan bahagia. Tujuan itu akan terpenuhi ketika diperbarui oleh kuasa Allah dan dibebaskan dari dosa dan duka cita. Itu akan menjadi rumah kekal bagi yang ditebus. Ketakutan untuk mewarisi masa depan tampaknya terlalu materialis sehingga telah membuat banyak orang rohani menyingkirkan kebenaran yang membawa kita untuk memandangnya sebagai rumah kita yang sekarang. Kristus meyakinkan para muridnya bahwa dia pergi untuk menyiapkan rumah bagi mereka di rumah Bapa. Mereka yang menerima ajaran firman Allah tidak akan sepenuhnya masa bodoh tentang tempat tinggal surgawi. Namun apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Bahasa manusia tidak memadai untuk menggambarkan upah orang benar. Itu hanya akan diketahui oleh mereka yang mencarinya. Tidak ada pikiran yang terbatas yang bisa memahami kemuliaan Firdaus Allah. Dalam Alkitab, warisan orang yang diselamatkan disebut negeri. Di sana gembala surgawi memimpin kawanannya ke sumber air hidup. Pohon kehidupan menghasilkan buahnya setiap bulan, dan dedaunan pohon adalah untuk melayani bangsa-bangsa. Ada aliran yang terus mengalir, jernih seperti kristal, dan di sampingnya ada pohon-pohon menaungi jalan yang telah disediakan bagi mereka yang telah ditebus Allah. Ada dataran lebar yang luas, membentang ke bukit-bukit yang indah, dan gunung-gunung Allah menjulang tinggi ke puncak kemuliaan. Di dataran yang damai itu, di samping sungai yang hidup itu, umat Tuhan, para musafir dan pengembara yang sudah lama berkelana akan menemukan sebuah rumah. Semua kasih Bapa yang telah turun dari generasi ke generasi melalui saluran hati manusia, semua mata air kelembutan yang telah terbuka dalam jiwa pria dan wanita, hanyalah sebagai sungai kecil ke laut tanpa batas, jika dibandingkan dengan kasih Allah yang tak terbatas dan tak kenal lelah. Saudaraku, kalau Tuhan jaga kita hari ini, jaga kita hari kemarin, lindungi kita besok dan seterusnya, maka Allah lah yang sama yang telah berjanji bahwa Dia akan pergi untuk menyediakan tempat bagi kita. Kenapa Dia belum datang? Karena Dia sementara menyediakan tempat bagi kita. Bukan berarti Dia tidak mampu atau Dia tidak punya cukup waktu untuk menyediakan tempat bagi kita. Tetapi kedatangan Yesus dalam waktunya Dia, bukan waktunya kita. Kalau Yesus akan datang, Dia akan datang. Dan Dia sudah janji karena Dia harus sediakan tempat untuk kita, maka bukan masalah Dia sanggup atau tidak, tetapi
yang menjadi satu pertanyaan untuk kita adalah apakah kita sedia untuk pergi ke rumah, untuk tinggal di rumah yang Dia sediakan untuk kita. Jadi sekarang menjadi pertanyaan untuk kita, apakah kita bersedia bagi kedatangan Yesus? Kalau kita bersedia, mari siapkan hidup kita, diri kita untuk hidup dekat dengan Tuhan, agar waktu Dia datang, kita boleh ada dalam rumah yang Dia sudah buat untuk kita. Tuhan memberkati pekabaran pagi ini. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari yang baru, waktu yang indah untuk mendahului hari ini dengan belajar firman-Mu. Tolong kami Tuhan, agar firman ini tidak berlalu dengan percuma, tapi akan membawa hidup kami lebih hari, lebih dekat dan lebih setia kepada Tuhan. Pergumulan kami hari ini, kami tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Pimpinan yang ajaib, pimpinan dan kasih Allah boleh menjadi bagian kami. Saat ini Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk 5 nama dari nama-nama yang selalu mengikuti renungan ini, yaitu Prudensia Tata, Edita Afar, Aget Pihahei, Derek Yapo, dan Charlotta Hai. Sekali lagi, Prudensia Tata, Editar Afar, Aget Pihahei, Derek Yapo, dan Charlotta Hai. Hamba serahkan mereka dalam kehidupan pribadi, keluarga, rumah tangga, anak-anak ke dalam tangan Tuhan. Biarlah cinta kasih Allah jadi bagian mereka semua. Inilah doa kami Bapa, terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Sampai jumpa pada besok. Tuhan memberkati kita semua dan kiranya Allah akan melindungi dalam perjalanan hidup kita hari ini. Shalom.